Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friend, welcome back to my channel. Ya, ini ya, friend. Ini tuh dulu saya selama 6 bulan saya selalu sholat di sini. Ya, kamu tahu ya, majikan saya itu boleh dibilang itu agak-agak gimana gitu ya. Dan dulu itu saya kalau saya di rumah memakai jilbab itu nggak boleh. Tapi untungnya kalau saya libur mereka memperbolehkan saya pakai jilbab. Dan awal-awal itu mereka itu ya nggak tahu agamanya apa, saya nggak tahu ya. Saya itu kalau mau sholat saya harus turun ke sini. Sedangkan saya lantai 9 ya. Saya sholatnya selama 6 bulan ya. Setiap sholat saya harus turun ke bawah di parkiran sini ya. Sedekatnya parkiran ini ya. Ini pokoknya kayak balkoni ya buat main anak-anak juga. Setiap saya selesai kerja, saya kalau sholat wudhu di rumah dan sholatnya di sini. Mereka itu tidak membolehkan saya sholat di rumahnya. Itu saya lakukan selama 6 bulan ya, friend. Ya nggak apa-apa lah. Ya pokoknya terus saya itu dulu kalau masalah job itu juga milih-milih kan ya. Ya nggak apa-apa sih. Ini bukan saya terus ngomong apa-apa itu ya. Mereka dulu pertama saya datang nggak memperbolehkan saya sholat di rumahnya, tapi saya tetap bersikeras. Kalau saya ngomong sama mereka dalam sehari saya harus sholat 5 kali. Oke, mereka gitu ya, malah mereka berpikiran 8 kali. Pokoknya ya setiap hari selesai kerja saya sholat di bawah sini ya 5 menit, kadang 10 menit gitu ya. Ya nyuri-nyuri waktu gitu, maksudnya ya pokoknya setelah selesai kerja. Makanya saya kalau libur itu paling seneng kan, bisa sholat di masjid juga, karena saya dulu saya rajin banget, dulu saya aktif di masjid Cimsajoy itu ya. Tapi sekarang gini ya, sekarang saya udah memperirit pengeluaran gitu. Soalnya kalau ke Cimsajoy dari daerah Songso ke Cimsajoy itu PP itu minimal $30, 26 ya, belum jajan. Perjalanan jauh ya, 1 jam memakan waktu ya, tapi enak. Saya bisa sholat duha, sholat zuhur, asar, maghrib sampai isya kan. Saya pulang jam 9 ya. Kecuali kalau misalnya pas bulan-bulan puasa itu kan kalau bulan puasa itu isyanya semakin ini ya, semakin mundur lah. Kadang kalau bulan puasa saya dulu ngomong saya pulang telat ya jam 10, mereka memperbolehkan. Ya pokoknya 6 bulan itu saya sholatnya di sini, friend. Di sini nih. Setelah 6 bulan terus nggak tahu, mungkin dia dapat apa ya, hidayah. Dia bilang sama saya, oke lah, kamu boleh sholat di rumah gitu ya. Boleh sholat di rumah, kamu nggak usah ke parkiran lagi, ke ini ya, ke balkoni bawah gitu. Ya begitulah majikan saya. Kalau dibilang kerja saya itu sebenarnya pekerjaan rumit, berat, ribet. Kalau menjaga lansia itu gampang ya, kan pasti kita terfokus satu lansia. Ya jaga anak satu itu bebas, saya itu jaga itu 2 ya. Kalau jaga lansia itu enak kan, misalnya jam 7, jam 8 sudah tidur. Kalau jaga anak, apalagi dulu saya menjaga dari mereka 4 tahun sama 5 tahun. Ya pokoknya saya sholatnya di sini itu selama 6 bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friend, welcome back to my channel ya. Oke, friend, ini di bawah apartemen bos saya ya. Begini tempatnya ya, friend. Lah dulu itu ya, friend, saya itu selama 6 bulan saya sholat di sini.
Anda tahu kan, orang Hong Kong itu 90% nggak punya agama. Anda tahu? Kalaupun misalnya begini ya, mereka itu 25 Desember itu, ini kan negara jajahan Inggris kan, jadi mereka kan mengikut dengan yang menjajah kayak gitu kan. Jadi di sini itu kayak bukan agama, itu mengikuti jejak leluhur mereka gitu ya. Seperti halnya kayak mereka ngakunya Kristen gitu, hari Minggu ya nggak pernah ke gereja, nggak pernah buka apa itu kitab Injil gitu. Jadi mereka itu bener, mungkin bisa juga ateis ya. Ya itu sih hak masing-masing ya, tapi alhamdulillah ya, semua itu termudahkan lah ya, walaupun selama 6 bulan itu saya sholat di sini, terus nggak tahu mereka tiba-tiba ya udah kamu boleh sholat di rumah gitu kan. Terus aku ya hore merdeka gitu ya. Ya karena itu gini ya, ya karena emang ya sholat itu kan wajib ya, apapun keadaannya gitu kan. Sedangkan sholat itu nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring sudah lumpuh pun harus dengan apapun bahasa isyarat ya. Emang karena sholat itu wajib kan, nggak boleh ditinggalkan ya. Mereka itu juga tahu gitu. Kalau bos saya itu nggak makan daging sapi, mereka itu katanya sapi itu apanya nggak tahu lah, saya juga nggak terlalu kepo. Terus ya kadang sih saya juga ngomong, sapi itu ada yang nyiptain, kenapa kamu nggak menyembah yang nyiptain sapi? Kenapa kamu nyembah sapinya? Itu intinya ya, tapi ya kadang sambil bercanda gitu ya, tapi mereka ya tetap nggak ngeh gitu sih. Nah itu kan urusan mereka ya. Terus alhamdulillah saya itu kan yang masak, saya juga yang ini ya, saya yang memasak, saya yang ke pasar. Jadi kan gini, saya bisa memilih-milih apa yang akan dihidangkan untuk mereka dan untuk saya sendiri. Karena saya yang megang dapur, saya juga yang belanja, walaupun majikan saya itu pelit gitu ya, belinya yang murah-murah sih musowe no problem gitu kan. Saya belanja juga yang mereka inginkan, tapi saya beli yang dengan harga murah. Pokoknya saya selalu muteri lapangan nyari yang murah. Dari sayur, kalau daging mas standar tetap nggak bisa nyari yang murah. Tapi kalau orang Hongkong itu sukanya belanja ke pasar ya. Kalau ke supermarket itu paling membeli barang-barang yang penting gitu ya. Yang penting itu seperti beras, itu mereka di supermarket kadang. Beras sama tisu itu loh, tisu toilet. Terus biasanya si bos saya itu cuma yang beli di supermarket itu beras, tisu toilet. Kalau semua alat untuk mengepel, minyak ya, kadang minyak dia beli di supermarket juga, kecap asin itu ya. Tapi semua ya, misalnya sabun, sampo itu mereka nggak beli di supermarket, mereka beli di pasar. Kenapa? Karena kalau di Hongkong dengan di Indonesia itu kebalikannya. Bukannya yang kalau di Indonesia itu kan banyak promo, Matahari promo, Alfamart ya, maksudnya ya supermarket besar itu. Ya kalau di sini tuh ada, tapi mereka orang kalau untuk kebutuhan sehari makan, sayur itu mereka lebih fresh, beli ke pasar. Mereka ya mungkin hanya orang-orang yang kayak artis mungkin kan ya. Yang karena gini ya, kenapa di supermarket itu lebih murah? Kayak misalnya daging itu. Karena kan udah beberapa hari makanya jadi sale. Sedangkan kalau di pasar itu kan hari ini dibunuh, hari ini juga dijual gitu. Dan memang begitu kan biasanya. Kalaupun ada sisa-sisa paling kan sedikit gitu di pasar gitu ya. Itu setahu saya kalau menurut pengamatan gitu. Kenapa di supermarket itu kadang daging murah, daging murah, ada promosi ya kayak gitu kan, udah beberapa hari nggak laku gitu kan, makanya banting harga begitu. Dan kenapa juga yang lain-lainnya itu mahal? Kalau di sini sosis itu ya, sosis itu di supermarket itu seharga $25, itu isinya 10 itu ya bungkus itu. Sedangkan di pasar itu cuma berapa? Cuma $13. Bayangin bedanya harganya kan. Di sini cenderung lebih mahal di supermarket. Sayuran juga iya.
Ya begini ya, bukannya saya terlalu alim atau so alim atau apa gitu. Ya memang ya, sholat itu kan nggak boleh ditinggalkan ya. Ya walaupun mungkin saya itu kadang misalnya sholatnya itu agak lambat waktunya, selalu apa itu ulur waktu ya kan, kadang juga ini ya, juga kadang itu sibuk sibuk apa ini itu. Kalau saya itu sibuknya itu jaga itu kan, jaga bos kecil itu. Bos kecil kan berkebutuhan khusus gitu ya. Ya kalau makan sayur apapun harus digunting, gunting itu ya anak bosku. Bos kecil ya, bos kecil saya yang terakhir ini ya. Dia itu baru umur 7 tahun baru bisa ini ya. 7 tahun itu baru bisa minum pakai sedotan itu. Bos kecil, bayangin. Dulu itu waktu di bawah umur 7 tahun itu sering sakit panas ya, pokoknya repot-repot. Jadi saya itu harus 24 jam menjaga dia gitu ya, karena dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, harus ganti pampers juga ya, begitulah ya. Nah tapi ya itulah pokoknya, saya selalu memperjuangkan hak-hak saya gitu ya. Saya harus sholat, nggak apa-apa saya sholat di parkiran, yang penting saya sholat gitu ya. Yes, kadang saya juga heran juga ya, saya lakukan selama 6 bulan saya itu. Dari bulan ini, dulu kan saya masuknya itu di sini bulan April, terus setelah itu nggak tahu dia dapat hidayah, mungkin bos saya itu ya udah kamu boleh sholat di rumah. Dan kalaupun saya ada kamar sendiri gitu ya, tidurnya itu saya di atas gitu ya, share gitulah ya friend. Maksudnya begini ya, dimanapun berada itu, kalau ya saya juga pribadi itu sholat itu emang utama gitu ya, bagi muslim gitu ya. Orang muslim jangan meninggalkan sholat gitu ya, jangan demi uang. Makanya di mata Tuhan, di mata Allah itu kan 50 juta 100 juta nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Kadang kerja di sini itu ya apalagi pandangan kerja di luar negeri ya, walaupun kayak gitu kan gajinya gede ya, gajinya gede pun kalau kalian nggak bisa hemat, kalian pemborosan, suka shopping, suka makan enak, makan di restoran, itu mahal loh guys. Suka beli barang-barang bermerek gitu kan ya, walaupun merek-mereknya itu tipu-tipu gitu kan ya. Di sini tuh mereknya tipu-tipu lah, nggak ada yang mahal gitu lah. Makanya nggak perlu heran gitu aja ya, paling yang dibeli-beli itu ya standar-standar juga lah ya. Makanya nggak perlu sombong pamer merek. Atau kalau saya gitu emang membeli yang saya butuhkan gitu kan, misalnya tas, sepatu gitu. Sepatu beli yang sekali mahal, kenapa? Karena bisa digunakan untuk bertahun-tahun gitu kan ya. Kayak sepatu saya ini, wah, terus langsung pamer. Sepatu beli yang mahal emang perlu, karena kan digunakan untuk libur. Dan tidak, kalau mahal itu kan pasti awet gitu ya. Tapi yang mahal standar bukan terus yang overload gitu, overdosis harganya gitu kan. Kayak beli tas juga di sini, tas paling ya 200.000 itu bagi saya itu udah harga mewah itu ya, nggak perlu nyari yang lebih mahal lagi gitu. Apalagi baju gitu ya, baju itu kan tiap libur juga nggak perlu harus ganti. Yang penting kan cuci bersih, setrika, rapi gitu kan ya, nggak perlu setiap libur itu bajunya baru gitu kan, nggak perlu kan ya. Pokoknya itulah ya, saya ingin cerita 6 bulan saya selalu sholat di parkiran, menjalankan sholat saya ya friend. Terima kasih ya atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Waalaikumsalam. Hey, this is real what I talk to you, I tell you. Wah, ngomongin gaya nih Paul ya guys.